Hai, kali ini saya ingin membahas bagaimana membuat dialog di dalam menulis cerita pendek. Menulis cerita pendek itu di dalamnya kita perlu mengemukakan dialog sebagai satu bagian di dalam cerita, dan dialog punya peran yang sangat penting. Dan saya kali ini ingin membahasnya beberapa prinsip penting di dalam menulis dialog ketika kita menyusun cerita pendek. Ya, dialog memiliki fungsi yang sangat penting ketika kita menulis cerita pendek. Pertama, melalui dialog kita akan membawa kesan yang lebih hidup bagi sebuah cerita. Jadi ketika kita membuat cerita pendek, maka dialog memiliki peran untuk menghidupkan cerita itu, sehingga cerita tidak sekedar hanya sebuah narasi saja, tetapi ada kesan buat cerita itu menjadi lebih menarik, kemudian cerita itu menjadi lebih hidup, cerita itu menjadi lebih, kemudian konfliknya menjadi lebih jelas, kemudian karakter tokohnya jadi akan lebih jelas. Itu artinya bahwa melalui sebuah dialog cerita akan memberi kesan menjadi lebih menarik, dan kemudian cerita menjadi hidup. Dialog juga membantu kita membuat percakapan. Jadi dialog atau percakapan membantu kita membuat plot yang menarik, menggerakkan cerita terus ke depan dan mengungkapkan karakter-karakter. Kita tidak bisa mengungkapkan karakter hanya sekedar menarasikan, oh karakter A itu begini-begini, tidak, tetapi bagaimana dia berdialog, bagaimana kalimatnya, itu semua menggambarkan dari karakter. Ada kalanya kita mau menggambarkan karakter yang suka menjeda diskusi, maka kita akan membuat dialog dengan dia lebih banyak menjeda atau memotong percakapan dan lain sebagainya. Jadi ya ini yang kita perlu pikirkan ketika kita ingin menulis cerita pendek, bahwa kita harus membuat satu dialog yang menarik yang akan membantu kita membuat cerita menjadi lebih hidup, membuat kita menulis cerita menjadi lebih menarik, dan karakter-karakter di dalam cerita itu lebih tergambarkan. Jadi dengan keanehan percakapan, sifat kepribadian yang halus dapat dirasakan, sementara bahasa uraian tidak dapat melakukan itu. Jadi percakapan, dialog itu bisa menggambarkan keanehan atau sifat kepribadian yang halus atau beberapa hal yang lain. Dan itu sebabnya kita perlu membuat dialog di dalam sebuah cerita pendek, supaya kemudian pembaca kita bisa memahami alur dari cerita itu, karakter tokoh, dan kemudian cerita menjadi lebih hidup, dan ini membuat cerita menjadi lebih menarik. Nah, masalahnya tidak semua bisa dan tidak mudah menulis percakapan yang hangat, manusiawi, dan wajar. Ini persoalan yang kita temukan. Sulit membuat percakapan yang hangat, manusiawi, dan wajar. Itu sebabnya menulis cerita pendek pun harus dilakukan dengan kita melakukan riset. Kita kemudian melakukan observasi, kita mengamati, kita melakukan banyak hal untuk kita kemudian menemukan atau kita mengemukakan atau menggambarkan sebuah dialog yang menarik. Ada kalanya kita harus mengobservasi seseorang untuk mengetahui karakternya dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa prinsip berikut yang kita perlu perhatikan. Pertama, kecakapan itu didapat dengan latihan. Maka untuk menulis sebuah dialog yang baik, kita perlu melatih diri. Kita kemudian mencoba mengimajinasikan di dalam pikiran kita bagaimana orang melakukan percakapan. Kita perlu mengimajinasikan di dalam pikiran kita bagaimana dia berkata-kata, bagaimana susunan kalimatnya, bagaimana dia menjeda percakapan dan lain sebagainya. Dan kita perlu melatih itu, sehingga ketika kita menulis sebuah dialog, maka kita akan menulisnya dengan dialog yang lebih wajar, lebih menarik, dan manusiawi. Dan kita perlu latihan untuk itu. Kita perlu sadari bahwa menulis bukan hanya soal satu keterampilan bawaan lahiriah, tetapi menulis itu adalah hasil dari sebuah latihan.
Dan kita perlu kemudian melatih kecakapan itu untuk kita bisa menulis dengan baik. Kemudian dengan mendengar bagaimana orang berbicara, kita bisa mengembangkan perhatian kita kepada bahasa. Kita bisa melihat bagaimana orang berbahasa, bagaimana orang berkata-kata. Ketika saya bikin konten ini, saya sedang ada di daerah Purwokerto. Kita bisa mengamati bagaimana orang-orang Purwokerto dengan kekasan bahasanya. Kita bisa menggunakan pola dialog itu, bahasa-bahasa yang khas Purwokerto, khas Banyumas itu, untuk kemudian menggambarkan karakter-karakter orang dari daerahnya. Jadi kita perlu kemudian mendengar bagaimana orang bicara. Kita juga perlu mendengar bagaimana anak kecil berkata-kata. Dan itu artinya ketika kita menulis sebuah cerita pendek, kita perlu melakukan riset, kita perlu melakukan penelitian, mengamati bagaimana mereka berkata-kata. Lalu kita harus memberi perhatian khusus selain kepada apa yang mereka katakan, juga pada bagaimana mereka mengatakannya. Nah, ini juga akan menolong kita. Kita ingin menggambarkan sosok yang keras, kasar, dan lain sebagainya, maka kita perlu belajar menemukan bagaimana mereka mengungkapkan itu, sehingga karakter dari tokoh di dalam cerita itu menjadi tergambar lebih menarik. Harus disadari bahwa pembaca ketika membaca cerita kita, mereka juga berimajinasi, dan cerita kita harus membantu mereka mengimajinasikan karakter dari tokoh itu melalui dialog. Itu sebabnya kita harus kemudian menggambarkan karakter itu dengan dialog, melihat bagaimana mereka mengatakan, bagaimana mereka berkata-kata, bagaimana kemudian apa yang mereka katakan. Atau seperti orang Semarangan, dalam bahasa mereka sering menggunakan kata yoto. Itu apa yang mereka katakan, tapi bagaimana juga mereka mengatakan. Itu juga kita perlu lihat, gitu kan. Itu menolong kita ketika kita menulis sebuah cerita. Jadi satu cara yang tepat untuk menambah kemampuan kita menulis dialog adalah dengan membayangkan bagaimana tiga orang berbeda menggambarkan satu kejadian. Kita perlu membayangkan ketika kita menulis sebuah cerita, kita bayangkan ada tiga orang yang berbeda menggambarkan satu kejadian. Satu orang akan menggambarkan, oh tadi gunung itu indah dan lain sebagainya, tapi ada orang lain yang melihat, oh gunung-gunung itu dipenuhi dengan air terjun yang sejuk, oh gunung-gunung itu terlalu tinggi. Itu orang yang ketiga. Semua menggambarkan satu kejadian dengan cara yang berbeda, dengan pola pikir yang berbeda, dengan gaya bahasa yang berbeda, dengan gambaran yang berbeda. Dan itu kemudian sebenarnya menolong kita di dalam kita menulis cerita. Kita coba Nah, itu sebabnya ketika menulis cerita, kita perlu banyak jalan mengamati, mengobservasi. Ada kalanya ketika kita pergi ke satu tempat, kita perlu menahan diri untuk bicara. Dan kita hanya melihat bagaimana orang lain berbicara dan kemudian mendapatkan banyak ide, menggambarkan karakter seseorang dalam bercerita. Nah, misalnya untuk menggambarkan sebuah kecelakaan dalam kata-kata seorang anak berumur 8 tahun, lalu seorang polisi dan seorang penyapu jalan. Tiga orang dengan karakter berbeda ini akan menggambarkan cerita yang berbeda juga. Anak-anak pasti akan dengan ketakutannya, dengan ngeri dan lain sebagainya. Dengan polisi akan dalam pikirannya, oke, ini kejadian jam berapa, ini di mana, lawannya siapa dan lain sebagainya, kondisi jalan seperti apa. Sementara seorang penyapu jalan akan punya cara bercerita yang berbeda. Jadi seorang anak 8 tahun, seorang polisi, dan seorang penyapu jalan akan punya cara bercerita yang berbeda. Dan itu yang kemudian harus kita coba lihat, kita coba observasi, kita amati. Dan
Itu akan menolong kita bagaimana kita bercerita, itu akan menolong kita bagaimana kita membuat dialog, karena kita akan berimajinasi. Tetapi imajinasi itu terbangun dari hasil observasi kita. Imajinasi itu terbangun dari hasil pengamatan kita terhadap bagaimana orang-orang berkomunikasi. Nah, contoh seperti Mansur berkata bahwa ia akan tetap setia. Sayang, ucap Mansur, biarpun semua terguncang, kesetiaannya aku sekali-kali tidak. Nah, itu contoh dari dialog dari Mansur. Nah, seorang pembaca harus dapat mengatakan dengan segera tokoh mana yang sedang berbicara dalam sebuah cerita. Coba lihat dalam cerita tadi. Yang berkata-kata itu adalah Mansur. Apa yang dia katakan tergambar di dalam cerita ini. Jadi yang berkata-kata itu jelas, yang dia katakan juga jelas. Pesan dari dialog itu juga jelas. Dan ini yang kita harus perhatikan dalam kita membuat sebuah cerita. Nah, kemudian setiap ucapan seseorang menunjukkan sifat dan kepribadiannya. Maka ini yang kita harus lihat ketika kita membuat dialog. Pastikan bahwa sifat dari seseorang itu tergambar dalam cerita itu, dalam dialog itu. Misalnya seorang perempuan yang sangat kalem, lembut, maka susunan kalimatnya pun akan menggambarkan. Orang berkata-kata, dia tidak akan menjeda, dia akan membiarkan orang lain tetap berbicara, menunggu waktu kemudian untuk nanti baru kemudian memberikan tanggapan. Nah, itu contoh gambaran-gambaran bagaimana setiap ucapan itu menggambarkan sifat dan kepribadian. Pada saat orang mengalami tekanan dan ketegangan, mereka akan berbicara dengan cara berbeda. Bila mereka sedang santai dan gembira, ini juga hal yang kita perlu amati di dalam kita menulis sebuah cerita. Kita tidak bisa membuat dialog ketegangan dengan gembira dengan dialog yang sama. Ketika berbicara tentang tekanan, ketegangan, pasti akan ada dialog-dialog yang menunjukkan kepanikan, tidak bisa berkata-kata dengan lancar, ada terjeda, ada dan lain sebagainya. Nah, itu ada di kondisi tegang atau tekanan. Tetapi kemudian santai, itu akan pola dialognya berbeda juga. Bergembira juga punya pola dialog, mungkin akan lebih banyak ada dialog dengan disertai tawa dan lain sebagainya. Nah, hal-hal ini yang kita coba perhatikan ketika kita menulis sebuah dialog di dalam menulis cerita pendek. Nah, jika tokoh Anda sedang gusar terhadap satu hal, pastikan bahwa ia menggunakan kata-kata marah. Jangan menggunakan kata-kata yang lembut atau memilih pilihan kata yang justru menggambarkan lembut, bukan menggambarkan bahwa dia sedang marah. Umpama kita bisa menggunakan kamu itu, kamu tuh. Lalu kemudian kalimatnya bisa dibikin lebih menggambarkan kemarahan dengan menyusun kata-kata seperti orang marah. Itu sebabnya kita perlu observasi, kita perlu lihat, kita perlu mendengar bagaimana orang marah. Pemilihan katanya seperti apa, kata-kata yang digunakan, kata-kata yang bagaimana. Nah, ini yang kemudian kita gali lebih mendalam sehingga kita kemudian bisa mengemukakannya dengan baik. Lalu Anda juga dapat mengungkapkan emosi dengan menunjukkan cara bertindak. Jadi dalam menulis cerita pendek biasanya sebuah dialog nanti diberi narasi penjelasan, menjelaskan apa tindakannya sambil berkata-kata. Umpama Ayu mengayunkan tangannya sambil berteriak, "Hai kamu, jangan!" Nah, itu menggambarkan bahwa sambil mengayunkan tangan ke lawan bicara dan dia mengungkapkan kata-kata, itu sudah bisa membangun imajinasi pembaca bahwa dia sedang marah atau sedang emosi atau sedang apa. Umpama sambil berlari, dia meneriakkan, "Papa, Mama."
untuk menggambarkan antusiasme dia bertemu kembali dengan papa mama. Dan kemudian ditambahkan narasi berikutnya, ketika dia bertemu papa mamanya, dia memeluknya dengan riang. Nah, ini sendiri adalah dialog yang membangun cerita itu menjadi lebih menarik. Ini adalah dialog yang membuat cerita itu kemudian menjadi lebih hidup. Nah, dialog selalu disertai dengan tanda kutip ini yang kita perlu perhatikan. Seperti contoh yang tadi di bagian berikut sebelumnya saya kemukakan, penulis menempatkan setiap pembicaraan dari setiap tokoh berikut dengan setiap gerak-gerik atau pernyataan yang menjelaskannya dalam satu alinea terpisah. Jadi setiap tokoh ketika berdialog itu kita perlu kemudian menempatkan dengan baik, bisa diberi dengan narasi bagaimana gerak-geriknya, mimik wajahnya, tangannya, ekspresinya, atau apapun yang kemudian menyokong dialog itu menjadi lebih hidup lagi. Jadi dialog menyokong narasi, tetapi narasi juga menyokong dialog untuk menjadi lebih hidup dan menggambarkan apa yang sedang terjadi. Nah, dialog hendaknya ringkas dan berlangsung dalam waktu yang cukup cepat. Saya sarankan untuk tidak menulis dialog dalam yang cukup panjang sampai berhalaman-halaman tanpa narasi, tetapi tidak baik juga menulis narasi yang cukup panjang tanpa dialog. Itu sebabnya kita perlu kemudian mengkombinasikan keduanya, menulis dialog secara wajar. Kita perlu kemudian pikirkan narasi-narasi yang memperkuat dialog menjadi lebih mudah dipahami, lebih mudah diimajinasikan oleh pembaca. Dan itu perlu waktu yang cukup. Jangan kemudian narasinya jadi sangat panjang lalu tidak menjadi hidup, tetapi dialog juga sangat panjang tanpa kemudian menggambarkan situasi yang sedang terjadi. Nah, itu membuat cerita bisa menjadi tidak menarik. Nah, sangat jarang diperlukan satu percakapan yang mengandung 10 baris kalimat atau lebih. Biasanya dialog yang baik itu adalah dialog yang 1 sampai 2-3 kalimat, kemudian ada percakapan di situ. Ya, namanya saja dialog, ada percakapan. Ada orang-orang yang sedang berdialog, bertanya jawab, berkata-kata, saling menyela, saling menguatkan dan lain sebagainya. Dan ini yang kita coba bangun di dalam cerita kita, sehingga orang menjadi lebih menikmati cerita itu. Dan setiap ucapan perorangan harus dikaitkan dengan percakapan yang terdahulu dan yang berikutnya. Dan kemudian nanti dialog ini menjadi membingungkan karena tidak saling terkait. Ini mau ngomong apa yang sedang didialog, apa yang sedang dibicarakan. Ini itu kemudian harus diperhatikan. Ucapan sebelum dan sesudahnya harus terkait, harus saling memperjelas, harus saling menguatkan dan lain sebagainya. Terima kasih sudah belajar dari bagian ini. Kiranya ini menolong kita dalam kita menulis dialog ketika kita menulis cerita pendek. Sebelum tinggalkan channel ini, jangan lupa like dan subscribe.